Pemirsa, seorang karyawan Metro TV yang sebelumnya hilang 3 hari ditemukan tewas di pinggir tol Jor Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasad. Jenazah Yodi Prabowo yang berprofesi sebagai editor Metro TV ditemukan warga di pinggir tol Jor dengan kondisi tengkurap dan masih menggunakan seragam serta helm. Terdapat luka di dada kiri dan sebuah pisau di dekat jasad. Menurut saksi mata, sebelumnya warga juga melihat motor korban di sekitar lokasi sejak beberapa hari lalu. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ya anak-anak cari layangan lah. Itu saya nggak sempat Jumatan, ya kita langsung ke TKP langsung telepon ke Polsek, kita telepon langsung ke Polsek, ya beliau kirim anggota. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan warga mengadang petugas gugus tugas menjemput salah satu warga yang terkonfirmasi COVID-19. Keluarga mengaku pasien sudah sakit sebelum corona masuk ke Sibolga. Ratusan warga Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga, Sumatera Utara ini mengadang petugas gugus tugas yang akan menjemput salah seorang warga yang dinyatakan positif COVID-19. Meski telah didampingi aparat kepolisian, pihak keluarga dan ratusan warga lainnya tidak mengizinkan warga yang positif COVID dibawa ke rumah sakit. Kami tidak mau dibawa, tidak rela kami, Pak. Bahkan kediaman pasien COVID-19 terus dijaga ketat belasan pria diduga merupakan keluarga pasien. Pihak keluarga beralasan jika warga yang dinyatakan positif telah lama menderita sakit, jauh sebelum merebaknya wabah corona. Tidak pernah kemana-mana ini, di rumah terus dia. Penyakitnya udah 8 bulan, belum corona dia sudah kena. Belum corona sudah kena dia. Dia jangan dibawa. Kami tidak izin kami dibawa. Tidak setuju kami 100% kami tidak setuju. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga menyatakan penjemputan dilaksanakan setelah ada hasil PCR dengan hasil positif terpapar COVID-19. Karena ini adalah positif COVID-19 dan juga dia bersangkutan sedang sakit, maka penanganan yang pas untuk yang bersangkutan ini adalah dirawat di rumah sakit. Penjemputan warga yang positif corona untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Supriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan meninggal dunia mendadak di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga ditemukan seorang supir dealer mobil meninggal dunia dengan mendadak di salah satu bank cabang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini orangnya nih sudah meninggal. Sepedanya lagi didorong. Inilah video seorang pria berusia 60 tahun meninggal dunia di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat yang viral di media sosial. Sebelumnya, warga sekitar melihat korban mendadak jatuh dan langsung memindahkan korban ke meja terdekat. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban ketika sedang mendorong sepedanya. Sementara itu, pada Kamis lalu, seorang supir dealer mobil meninggal dunia di salah satu bank cabang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ia ditemukan tidak bernyawa di dalam toilet yang terletak di belakang bank. Karena masih di tengah pandemi COVID-19, jenazah dievakuasi petugas dengan protokol COVID-19. Sebelumnya, sopir dealer mobil itu selesai mengantarkan mobil hadiah nasabah dari Surabaya. Sambil menunggu proses administrasi, sopir ke toilet. Karyawan bank curiga saat sopir dealer ini tak kunjung datang. Terus ada beberapa teman-teman pekerja itu ngeliat, kok ini orang di toilet nggak keluar-keluar. Gitu. Nah, dicoba diketuk, terkunci, nggak bisa kebuka, tapi ada kayak yang nahan. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tetap beroperasi secara diam-diam di masa PSBB transisi, satu tempat hiburan malam di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan digerebek aparat Satuan Polisi Pamung Praja. Belasan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker disangsi denda. Aparat Satuan Polisi Pamung Praja Jakarta Selatan membuka paksa pintu salah satu tempat karaoke di Jalan Fatmawati Raya Cilandak ini karena nekat beroperasi di masa PSBB transisi.
Setelah berhasil masuk, petugas mendapati belasan pengunjung dalam satu ruangan dan 13 pegawai yang sedang bekerja. Karena terbukti melanggar peraturan Gubernur DKI nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi, tempat karaoke ini disegel dan pemiliknya didenda Rp25 juta. Karena dia sifatnya juga bukannya silent, jadi sama mereka aja yang kenal, jadi nggak terlalu banyak ya. Ada 18 orang pengunjungnya, perempuannya ada 6, karyawannya ada 7. Selain menyegel dan mendenda pemilik tempat karaoke, 18 pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker didenda petugas sebesar Rp250.000. Hingga kini belum ada keputusan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta terkait kapan tempat hiburan malam seperti karaoke dan diskotik bisa kembali beroperasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya pada 3 Juli lalu, satu diskotik di Jakarta Barat juga digerebek karena nekat beroperasi saat PSBB transisi masih bergulir. Bahkan sempat terjadi penyekapan sebelum penggerebekan. Petugas Satpol PP memeriksa setiap lantai dan ruangan di dalam diskotik Top One di Jalan Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat mengetahui kedatangan petugas, para pekerja diskotik Top One langsung mengunci pintu belakang diskotik dan para pengunjung bersembunyi di lantai paling atas. Pekerja yang sebagian besar wanita dan pengunjung ini pun didata petugas. Kini belakangan beredar bahwa sempat terjadi penyekapan sebelum penggerebekan. Kerja di sini karyawan. Ngapain? Pengunjung. Jam berapa? Masuk jam 1. Jam 1. Udah janjian di sini? Kita rame-rame. Rame-ramean. Oh, ngapain aja di dalam? Kita nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi. Oh, nyanyi. Di room apa di mana? Di room. Di room, nyanyi di room. Oke. Penggerebekan diskotik Top One ini digelar karena terjadi pelanggaran saat masa PSBB transisi. Untuk sementara petugas menyegel diskotik ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kapal patroli Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai penyergap kapal asing di perairan Batam, Kepulauan Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.